Kalau panas itu bisa lebih panas dari Indonesia ini jujur. Di Jepang itu bisa lebih panas dari Indonesia. Kayak bisa sampai 40 derajatan. Ingatnya waktu itu tuh puasa di bulan Juni ya. Bulan Juni itu jadi kayak sahur itu jam 2.30. 2.30 selesai sahur. Terus maghrib itu jam 7. Walaupun kamu ada di keramaian gitu kayak tetap aja ada rasa sedih karena nggak bisa ketemu orang tua. Dukanya kalau misalkan pas lebaran belum bisa pulang, itu momen sungkem atau minta maaf ke orang tua itu bakal jadi sesuatu yang kayak dikangenin banget gitu sih. Benar. Jadi kayak di Jepang kan multikultural ya buat Islamnya, jadi ada Islam Indonesia, ada Islam Turki, ada apa-apa. Jadi kayak kalau nyobain ke beberapa masjid itu bisa nyobain menu-menu di negara itu, dan itu yang menarik sih. Oke, jadi memang sudah banyak orang Indonesianya di sini. Jadi mereka mau tuh bela-belain bahkan untuk ikutan acara di KBRI gitu ya. Emang di KBRI ada makan gratis atau gimana sih? Ada makan gratis dan ada opor. Ada perlakuan khusus nggak? Gitu? Kalau perlakuan khusus sih mungkin enggak, cuman kayak kadang-kadang kayak dibanyakin kayak komami kyuke itu kayak istirahat kecil-kecil gitu lah. Kayak istirahat 5 menit gitu. Terus habis itu balik kerja lagi, istirahat 5 menit, balik kerja lagi. Nah, itu dibolehin kayak gitu. Oh, oke. Untuk buat yang kerja di Gemba atau di lapangan gitu. Kalau buat yang kerja di kantor sih sebenarnya sama-sama aja, cuman kayak waktu jam buka gitu kayak ya dikasih waktu untuk buka, terus habis itu balik kerja lagi gitu, itu nggak masalah. Oke, marhaban ya Ramadan. Udah bulan puasa nih. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di Jepang pasti punya challenge suka duka tersendiri gitu yang beda ketika jalaninnya di Indonesia. Nah, kali ini mau ngobrol-ngobrol lebih dalam soal menjalankan ibadah puasa di Jepang dan ada bintang tamu spesial, Mas Afan. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, makasih udah mau datang nih. Jadi Afan ini udah berapa lama ya tinggal di Jepang ya? Jadi mau cerita sedikit dulu ya. Jadi sebenarnya saya pernah pertukaran pelajar di Tokodai selama setahun di kampus yang sama kayak Misael. Itu di tahun 2017 sampai 2018. Terus habis itu pulang ke Indonesia buat lulus S1, nyelesain S1. Terus habis itu balik ke Jepang lagi di tahun 2019 sampai sekarang buat kerja. Jadi di total sudah 6 tahun ya. 6 tahun, wow, panjang banget gitu. Oke. Dan selama 6 tahun itu selalu menjalankan ibadah puasanya di Jepang juga. Yes, gitu. yeah. Oke. Nah, menariknya di Jepang, mau tanya kan sebenarnya di Jepang itu ada 4 musim ya. Yeah. Dan kita tahu kalau Ramadan selalu bergeser tiap tahun gitu. Yeah. Sebenarnya semisal kalau sekarang di bulan 3 mungkin malamnya agak lebih panjang gitu dan nggak sepanas di musim summer gitu ya kayak summer. Nah, kalau pengalaman lu sendiri menghadapi perbedaan musim gitu waktu jalan puasanya gimana? Sebenarnya kayak punya challenge sendiri-sendiri ya, terutama untuk di musim panas tadi seperti yang dibilang Misael, karena siangnya itu panjang banget. Jadi kayak dulu waktu masih exchange itu ingatnya waktu itu tuh puasa di bulan Juni ya. Bulan Juni itu jadi kayak sahur itu jam 2.30. 2.30 selesai sahur. Terus maghrib itu jam 7. Jadi dari selesai lu 2.30 itu selesai sahur lu harus tahan sampai jam 7 malam buat buka. Nah, itu panjang dan terlebih karena summer panas. Kayak panas itu panas sampai berapa derajat sih di sini? Kalau panas itu bisa lebih panas dari Indonesia ini jujur. Di Jepang itu bisa lebih panas dari Indonesia, kayak bisa sampai 40 derajatan. 40 derajat. Bahkan untuk di Jepang sendiri itu dari pemerintahnya ada bikin kayak penanganan buat anti heat stroke. Jadi itu karena emang segitu panasnya, buat orang-orang tuh harus hati-hati biar nggak kena heat stroke. Oh, oke. Buat yang nggak tahu heat stroke itu banyak kasus di sini
mungkin orang-orang yang udah lanjut usia itu karena saking panasnya sampai pingsan gitu di tengah jalan bisa heat stroke gitu ya. Sampai segitunya kayak gitu. Terus challenge-nya misal panas nih, oke panas. Setelah itu apa yang lu lakuin supaya nggak terlalu tersiksa atau gimana gitu? Lu biasanya ngapain emang kalau waktu kuliah sih sebisa mungkin kayak nggak keluar di siang-siang, sama ya ke kampusnya mulai pagi terus habis itu ngadem di lab. Jadi sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar lah kayak gitu sih. Sama paling ya seperti pada umumnya ya banyak-banyakin minum, sama mungkin ada makan kurma juga biar nambah energi dan lain-lain gitu sih sebenarnya. Kalau yang lain sebenarnya sama aja kayak puasa di Indonesia, cuman ya itu perlu hati-hati untuk cuaca yang emang panas banget waktu summer. Oke. Nah, kalau sekarang tahun ini puasanya di bulan 3. Yes. Berarti ini masih perubahan dari musim dingin ke musim semi. Ada challenge-nya nggak? Kalau sekarang sih sebenarnya paling enak kalau kata saya. Kenapa paling enak? Karena waktunya sama kayak di Indonesia. Jadi kayak jam puasanya itu mirip-mirip kayak di Indonesia itu sekarang. Tapi mungkin tergantung orang juga ya. Karena saya tuh nggak terlalu kuat dingin juga. Jadi sekarang itu paling enak. Cuman kalau misalkan buat orang-orang yang kurang kuat dingin, mungkin musim dingin paling enak karena itu waktu puasanya paling sedikit. Oke. Jadi kayak jam-jam 5 itu udah bisa maghrib, sama subuh itu kayak sekitar jam 5 ke atas hampir jam 6 gitu. Jadi itu pendek banget kan kalau dibandingin sama di Indonesia. Nah itu sih mungkin poinnya. Kalau perbedaan tentang musim ya di musim Jepang. Oke. Terus biasa kalau bulan puasa di Indonesia kan fun banget gitu. Banyak banget kita setelah pulang kerja atau pulang kuliah gitu ketemu sama teman-teman, yuk buka bareng gitu. Nah, kalau di sini gimana? Masih sering nggak buka bareng gitu? Kalau di sini mungkin pas weekend aja ya. Weekend either ke tempat teman atau ke masjid. Kayak misalkan di Masjid Indonesia Tokyo itu atau di masjid-masjid yang lain juga suka ngadain acara buka bareng yang sebelumnya ada isinya kajian gitu. Nah sebenarnya kayak ya datang kajian agak dipepet-pepetin jam buka. itu kuncinya di situ gitu ya. Dipepet-pepetin jam buka gitu. Tergantung ya ini. Maksudnya kalau emang pas lagi pengen dengerin juga ya datang di awal. Kalau emang lagi ada keperluan lain ya mau nggak mau agak-agak mepet-mepet gitu. Dimengerti. Oke. Itu lu ikut kegiatan yang untuk orang Indonesia aja atau internasional juga datang gitu? Itu sebenarnya untuk umum ya, kayak orang Muslim internasional juga ada beberapa, cuman karena tempatnya di Masjid Indonesia Tokyo dan yang ngekoordinir itu emang kepanitiaan dari orang-orang Indonesia, ya kebanyakan orang Indonesia. Cuman sebenarnya dulu pernah sih ikut buka puasa di Cami. Nah itu kayak yang aku inget itu lebih nggak inget acaranya di situ isinya apa aja karena udah agak lama. Cuman aku ingat menunya itu menu Turki. Wah, cakep. Menu Timur Tengah. Iya, itu menu sih yang menarik. Jadi kayak di Jepang kan multikultural ya buat Islamnya. Jadi ada Islam Indonesia, ada Islam Turki, ada apa-apa. Jadi kayak kalau nyobain ke beberapa masjid itu bisa nyobain menu-menu di negara itu. Dan itu yang menarik sih. Yang mungkin nggak ada di Indonesia ya. Nggak ada di Indonesia. Yang lu paling suka emang apa? Kalau coba-coba makanan luar negeri gitu. Lidah nggak bisa bohong ya, tetap menu Indonesia ya. Ujung-ujungnya tetap balik lagi ke menu Indonesia. Cuman menarik buat nyobain menu-menu dari negara lain kayak misalnya Turki gitu. Suka ada kayak makaroni yang pedas atau kayak ada kacang-kacangan kayak gitu, kayak menarik gitu buat nyoba.
menu dari negara lain dan itu gratis. Dan itu gratis. Pentingnya di situ. Iya, itu penting gratis. buat mahasiswa terutama. Kalau gue Turki paling suka dessertnya sih. Itu. Oh iya itu. Apa ya Parah. namanya ya? Kunifa. Bukan apa? Apa ya, ada baklava atau Baklava, apa gitu. Iya betul, itu. betul, Itu enak betul. banget parah. Gitu ya. Oke, cakep. Terus Terus kan sekarang kerja ya kalau boleh tahu ya. Terus tempat lu kerja itu ada teman-teman yang muslim yang lain ikut kerja atau cuma lu doang atau gimana sih sekarang? Kalau jadi sebenarnya aku baru pindah sih dari perusahaan yang sekarang. Itu kalau di perusahaan yang sekarang emang kebanyakan orang Jepang, dan kalau ada orang internasional pun rata-rata orang China atau South Korea gitu. Jadi setauku kayak hampir nggak ada orang Indonesia, jadi ya udah sendiri aja puasa. Oh, oke. Cuman kalau di tempat kerja yang dulu itu kebetulan mereka itu punya pekerja Jishusei dari Indonesia. Jadi itu bahkan jumlahnya banyak gitu, ada sekitar 10-an sekarang ya. Mungkin sekarang lebih. Oke. Berarti kan kontras banget tuh. Kalau lu di sebelumnya mungkin karena udah ada beberapa orang Indonesia, jadi tahu kalau waktunya di bulan Ramadan atau Muslim puasa. Nah, tapi kalau sekarang kan nggak ada nih gitu. Perbedaan yang paling mencolok apa ya? Perbedaan yang paling mencolok itu di tempat yang dulu itu, bahkan kayak sebelum Ramadan itu ditanyain kapan Ramadan mulai, kan kaget ya. Kenapa dia tahu gitu. Mau ikut gitu, mungkin siapa tahu ya. Mungkin siapa tahu ya mau ikut gitu ya. Nah itu sampai ditanyain gitu, karena mungkin kan seperti yang aku bilang tadi, untuk Jishusei kan memang banyak yang kerja langsung di Gemba atau di blue collar lah. Kan dengan mereka puasa itu berarti kan nggak boleh minum, nggak boleh makan selama jam kerja, itu kan ya agak challenging juga buat mereka. Makanya mereka kayak care gitu buat nanyain. Itu salah satu poin oke-nya sih. Terus kalau misalnya care terus ada dapat apa gitu, semisal shiftnya digeser lah, jadi yang kerja di Gemba itu agak dikurangi jamnya, kerjanya di kantor aja atau gimana sih? Ada perlakuan khusus nggak gitu? Kalau perlakuan khusus sih mungkin enggak, cuman kayak kadang-kadang kayak dibanyakin kayak Komame Kyuke itu kayak istirahat kecil-kecil gitu lah. Kayak istirahat 5 menit gitu. Terus habis itu balik kerja lagi, istirahat 5 menit, balik kerja lagi. Nah, itu dibolehin kayak gitu. Oh, oke. Untuk buat yang kerja di Gemba atau di lapangan gitu. Kalau buat yang kerja di kantor sih sebenarnya sama-sama aja, cuman kayak waktu jam buka gitu kayak ya dikasih waktu untuk buka, terus habis itu balik kerja lagi gitu, itu nggak masalah. Nah, dan itu kehitung sebagai jam kerja. Oh iya? Kayak 15 menit itu ya udah nggak apa-apa kamu buka, ntar balik kerja lagi ya. Oh, jadi lu dikasih tambahan istirahat tapi dibayar kan istilahnya? Iya, kayak gitu. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih sebenarnya kalau yang sekarang itu jam kerjanya itu buat registrasi jam kerja di hari itu tuh kayak registrasi sendiri gitu. Jadi kalau misalkan aku ngerasa dengan aku buka puasa berarti aku ngambil istirahat, ya udah aku nggak register itu sebagai jam kerja gitu. Itu sebenarnya balik ke pribadi masing-masing aja sih sebenarnya. Oke. Terus karena kalau yang di tempat sekarang istilahnya lu sendirian gitu ya, nggak ada teman-teman muslim yang sama-sama puasa gitu kan. Ada nggak kira-kira mereka kayak tanya, kok lu nggak makan siang sih, atau penasaran apa gitu? Nggak ada nggak? Karena kebetulan baru di tahun ini juga, dan kerjaku kebanyakan remote dari rumah, jadi kayak nggak banyak interaksi sih sebenarnya, jadi nggak banyak pertanyaan soal itu. Cuman mungkin kalau misalkan aku cerita ke mereka, misalkan pas ada meeting atau apa, atau ada nomi kayak gitu,
mungkin bakal ada banyak pertanyaan ya, kayak kenapa sih puasa, terus habis itu kenapa sih nggak boleh makan, nggak boleh minum kayak gitu. Itu pasti aku ngerasa pasti ada banyak pertanyaan sih di situ. Cuma kalau untuk yang sekarang itu kayak karena aku puasa, aku bilang dulu ke manajer gitu, manajer selama 9 ke depan aku bakal puasa. Jadi untuk jam kayak dari jam 5.30 sampai jam 7 sampai jam 8 itu aku bakal off gitu buat nggak kerja. Mungkin setelah itu kalau masih ada kerjaan aku lanjut lagi kayak gitu. Itu malam maksudnya? Iya. Oh wow, oke. Dan itu manajer approve, maksudnya mengerti dan beliaunya oke gitu. Iya. Oke, balik lagi. Tadi kan di awal sempet ngobrol soal kalau di Indonesia lebih banyak ketemu sama teman-teman, lebih raket gitu lah ya hubungannya kalau apalagi ketika puasa gitu. Tapi kalau di sini mungkin terbatas karena memang nggak sebanyak itu. Nah, ada sesuatu nggak yang lu kangenin gitu dari menjalankan ibadah puasa di Indonesia? Di Indonesia ya, dengar azan pas maghrib sih. Dengar azan pas maghrib. Oke. Dengar azan pas maghrib live dari masjid. Itu satu. Sama yang kedua paling war takjil. War takjil. Iya, itu sih. War takjil itu lumayan dikangenin. Karena kalau di sini bukan war takjil tapi ya harus bikin sendiri. Oh, harus bikin sendiri. Ya kan sebenarnya bisa beli, cuman kayak kalau misalkan pengen takjil yang kayak di Indonesia ya mau nggak mau bikin sendiri gitu kan. Emang takjil yang di sini apa yang biasanya ada atau semisal? Kalau misalkan di sini itu kalau misalkan kangen sama takjil dari Indonesia ya paling ke masjid Indonesia sih sebenarnya, itu paling gampang. Cuman kalau misalkan di hari kerja kan nggak mungkin ya, maksudnya bisa ke masjid Indonesia di hari kerja, jadi ya bikin sendiri kayak ya apa aja sih kayak gorengan atau apa gitu. Oke. Terus lanjutin soal makanan nih. Tadi kan lu sempet nyebut soal kurma juga ya. Gue juga suka kurma soalnya gitu. Oh iya. Kalau di sini dapetin kurma gampang ya? Atau enggak sih? Dapetin kurma relatif gampang sih, asal ke toko halal atau ke toko Timur Tengah atau toko Indonesia itu selalu ada. Jadi mungkin karena itu produk impor jadi kayak harganya sedikit lebih mahal ya kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Cuman aku kurang tahu juga sih, sebenarnya nggak pernah bandingin secara langsung juga. Cuman mungkin sedikit lebih mahal. Cuman kalau gampang atau enggaknya itu kalau kataku nggak susah sih. Oh, nggak susah. Berarti di mana-mana ada lah gitu. Ada. Ya. Oh, oke. Berarti kalau kurma kan memang kita bilang umum. Nah, tadi kalau soal yang takjil itu, semisal nih, lu pas hari kerja nggak bisa ke masjid gitu. Emang nggak bisa ya pesan ke, gua nggak tahu sih apakah ada komunitas di sini yang Muslim Indonesia yang buka orderan PO semisal, itu nggak ada ya? Oh iya, mau nambahin juga berarti itu ada. Oh, itu ada. Itu ada. Okay. Itu ada dan dulu waktu masih single, belum nikah. Itu kayak hampir selalu order itu tiap Ramadan. Oh. Dan bulan-bulan yang lain juga kadang suka order sih. Jadi itu kayak ada bapak-bapak yang udah lama di sini itu, jadi dia ngumpulin ibu-ibu yang suka masak, dan dia kayak bikin list menu gitu, terus dia jual itu secara online dalam bentuk frozen kayak gitu. Jadi ada macam-macam, ada risol mayo, ada rendang juga ada. Terus kayak kue lebaran juga ada, kayak bener-bener macam-macam gitu, roti-rotian juga ada, segala macam. Nah itu ada, dan asal ya pesan bayar ya udah, sebenarnya itu bisa aja didapetin gitu. Cuman karena kita di sini dan tenaga kerja manusia itu mahal, jadi pasti kalau dibandingin sama di Indonesia ya itu bisa 2 kali lipat harga di Indonesia sih. Wow, jadi anggap berapa sih risol mayo kalau di Indonesia satu piece gitu 6.000 kali?
Rp6.000 5.000, mungkin 6.000. Rp5.000. Ya udah tinggal dikali 2 atau dikali 3 gitu. aja. Kayak biasanya berapa ya? Aku juga udah agak lupa sih karena udah nggak pernah pesen. Kayak 5 pieces itu 1.000 yenan sih kalau nggak salah, atau 800-an gitu ya. Oke. Berarti- Anggaplah Rp1.000. Berarti kalau dikurskan sekarang sekitar Rp110.000 gitu isi 5 Iya, biji gitu Iya. ya. Oke. Nah, cuman karena kita di sini dan emang jarang makan itu, dan begitu Ramadan kan kayak craving gitu loh, pengen takjil Indonesia tuh kayak memanggil kita gitu loh, kayak craving gitu kan. Afan gitu ya. beli gitu kan. Kayak craving ya udah kayak nggak terlalu mikirin soal perbedaan harga itu, karena kita di sini juga digaji dengan standar UMR di Jepang, jadi ya kayak oke-oke aja gitu sih. Menarik ya, tadi si bapak itu kayak dia punya usaha sampingan ketika Ramadan menjadi manajer gitu Iya, ya. di kerjaan jadi manajer, bawahannya di pas Ramadan jadi manajer ibu-ibu yang doyan masak. Kreatif gitu. Oke. Kemudian tadi kan kita udah bahas tentang musim dan lain-lain. Nah, sekarang lebih spesifik soal suka dukanya gitu. Kalau menjalankan puasa di Jepang apa sih? Dari apanya dulu nih? Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Dari dukanya dulu deh. Dari dukanya dulu ya. Mungkin waktu awal-awal di Jepang itu dukanya adalah nggak ngerasain masakan ibu. Itu duka sih pasti. Semua orang pasti ngerasain sih. Itu gue juga merasain gitu. Iya. Dukanya itu satu. Terus buat yang lain itu, ini agak nyerempet momen lebaran dikit ya. Mungkin dukanya kalau misalkan pas lebaran belum bisa pulang, itu momen sungkem atau minta maaf ke orang tua itu bakal jadi sesuatu yang kayak dikangenin banget gitu sih. Benar. Itu dukanya paling itu. Cuman karena sekarang udah berkeluarga kayak nggak terlalu kerasa banget gitu sih. Itu dukanya ya. Iya. Oke. Kalau sukanya? Sukanya adalah ngerasa karena sesama orang Indonesia di sini, terus kayak kita sama-sama nyari hal yang sama, misalkan kayak sama-sama nyari takjil, pengen takjil, atau sama-sama pengen kue lebaran. Itu kan berarti kayak antara either tadi beli yang tadi itu, atau bikin sendiri. Nah seringnya itu lebih ke bikin sendiri, kayak di rumah siapa gitu, bikin sendiri. Nah itu di situ kerasa keluarganya kuat di situ. Jadi kayak sama-sama apa ya, ada di negeri minoritas, terus craving hal yang sama, terus ngerasain duka yang sama, jadi ya udah kayak lebih rekat aja di situ sih. Sama-sama bikin kue lebaran bareng lah, bikin bukber bareng lah. Itu berarti lu hampir tiap minggu weekend gitu selalu keliling gitu ya. Misalnya ada yang ini ayo buka bareng di tempat gua gitu, terus masak bareng gitu ya. Iya bener, kayak hampir selalu either kalau misalkan ada yang bikin acara bukber atau bikin kue lebaran itu either ke situ atau nyari takjil ke masjid. Jadi kayak setiap Sabtu Minggu tuh selalu nggak ada di rumah aja gitu. Sibuk mencari. I see. Gitu. Oke ya. Kekeluargaannya benar-benar erat gitu. Cakep. Oke. Terus sebelum masuk ke lebaran, coba berarti soal puasa, kalau ditanya lu pribadi nih, lebih prefer jalaninnya di Indonesia atau di Jepang ya? Untuk puasa, kalau dari pribadi lebih mudah menjalani di Indonesia sih mungkin ya. Kenapa? Karena misalkan pas mau sahur nih, ada yang ngebangunin kan. Ada masjid sekitar ada yang ngebangunin itu. Terus pas azan ada yang ngasih tahu. Kalau di sini kan berarti antara kebangun alarm atau ya udah nggak sahur gitu. Nggak sahur. Iya. Antara kebangun alarm atau nggak sahur. Asik. Nah itu. Jadi kalau secara pribadi sih lebih mudah di Indonesia kalau kataku. Iya betul. Memang. Cuman enak mana ya tergantung balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Itu preferensi sih sebenarnya. Oke.
Oke, sekarang masuk ke bagian yang menyenangkan setelah puasa, yaitu Lebaran. Hui. Kalau lu Lebaran selama tadi 6 tahun ya tinggal di Jepang gitu, ada kesempatan pulang ke Indonesia buat Lebaran kagak? Ada sekali. Sekali. Seingatku sekali. Sekali, berarti sisanya lu menghabiskan Lebaran di Jepang. Yes. Sedih gak? Waktu awal ke Jepang sedih sih. Sedih. Sekarang kayak ya udah biasa aja, udah kayak kebiasa gitu. Terus kayak buat momen sungkeman atau minta maaf ke orang tua itu ya memang paling bagus kayak langsung gitu kan, kayak biar ada feelingnya gitu. Cuman kayak sekarang udah ada istri juga di sini dan ya udah lewat telepon ya gitu sih sebenarnya. Lewat telepon ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, tadi lu nyebut lu ada sedih ketika awal-awal di sini. Sedihnya itu kenapa? Emang karena sendirian aja atau gimana sih? Lebih ke karena sendirian aja sih. Sebenarnya tetap sama teman-teman di kantor dulu yang sama orang-orang Indonesia itu tetap kumpul-kumpul. Tapi kayak walaupun kamu ada di keramaian gitu kayak tetap aja ada rasa sedih karena nggak bisa ketemu orang tua. Itu pasti tetap ada sih. Kayak either lu mau serame apapun dengan teman yang sedekat apapun itu tetap nggak ada yang bisa menggantikan orang tua waktu di Lebaran dan di waktu-waktu yang lain juga sih sebenarnya. Bener-bener. Gue setuju sih. Memang serame apapun kalau nggak ketemu orang tua itu kayak ada yang kurang. Ada yang kurang, something missing gitu. Ketemu keluarga lah gitu. Emang kalau misalnya di Indonesia pun lu Lebaran juga selain ketemu keluarga, maksudnya keluarga inti, juga sering ke itu nggak ke sepupu-sepupu gitu atau? Itu selalu sih setiap tahun. Setiap tahun selalu pulang kampung ke kampung ibu, kampung ibu atau kampung bapak dan selalu yaitu salaman dan segala macamnya. Terus kalau ya ini sudah lu akhirnya jalaninya di Jepang gitu, gak ada yang nyariin gitu sepupu. Ini kok Afan gak pulang-pulang sih gitu? Gimana? Pasti ada ya kayak gitu. Masih dicari gitu ya? Pasti ada, cuman ya udah belum sempat pulang nih ya, nanti kapan-kapan kalau pas ke Indonesia ketemuan lah, udah gitu aja. Oke. Bagus. Terus mungkin mau balik ke detail soal tadi kan lu bilang kumpul-kumpul sama temen lah gitu, masih ada gitu di sini kan Lebaran. Nah kalau sebenarnya memang apakah itu ada acara terorganisir, entah sama gua nggak tahu, mungkin ada perkumpulan Muslim Indonesia atau apa gitu di sini. Tiap Lebaran selalu ada ya acara-acara spesial gitu. Tiap Lebaran selalu ada sih. Jadi sebenarnya di Masjid Indonesia itu ini yang official ya, di Masjid Indonesia di street itu tiap acara Lebaran mereka open house. Jadi buat orang-orang yang sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia Tokyo, terus habis itu di KBRI itu selalu buka acara open house gitu sih. Jadi ya di situ bisa papasan, ketemu teman waktu dulu atau kayak gitu. Itu lumayan ya bantu buat nggak terlalu feeling lonely gitu lah selama di sini. Jadi KBRI di Jepang itu memfasilitasi gitu ya untuk teman-teman yang mau berlebaran di Jepang membuka acara open house gitu ya. Kayak gitu. Itu kan kalau di Tokyo oke lah, gampang gitu. Tapi kalau teman-teman yang di luar Tokyo gitu, lu ada dengar nggak? Mungkin kayak bikin sholat Idul Fitri sendiri gitu sih. Mungkin ya, aku juga kurang tahu sebenarnya untuk teman-teman yang di luar Tokyo dan sekitarnya gitu. Mungkin ada bikin sholat Idul Fitri atau bukan di Masjid Indonesia tapi ada masjid yang terafiliasi dengan negara lain gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Kayaknya ya. Nggak pernah misal lu di KBRI di Tokyo ketemu sama orang Indonesia ngobrol. Gua misal dari Gunma nih atau dari Tochigi nih bela-belain ke sini buat ikutan acara KBRI gitu, nggak ada ya kayak gitu. Ada. Dan
Kayaknya lumayan banyak deh. Lumayan Oke. banyak. Sebenarnya kemarin itu aku ikut kajian ke Masjid Indonesia Tokyo. Nah, di situ ada satu pembicara itu bilang kalau jumlah warga negara Indonesia di Jepang itu sekarang udah 200.000. 200.000. 200.000 itu banyak banget, dan itu benar-benar dari tahun ke tahun tuh naik banget. Itu karena ada, ini agak melenceng dikit ya dari tema. Ada visa special skilled worker itu yang benar-benar nambah jumlah pekerja PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang. Oke, itu tadi SSW itu Toktegino. Kalau teman-teman mau cari di video kita sebelumnya, itu juga kita ada bahas cek gitu. Oke. Oke, jadi memang sudah banyak orang Indonesianya di sini. Jadi mereka mau tuh bela-belain bahkan untuk ikutan acara di KBRI gitu ya. Emang di KBRI ada makan gratis atau gimana sih? Ada makan gratis dan ada opor. Ada opor. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Opor penting. Opor penting. Penting sekali. Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya. Ya udah, berarti banyak orang-orang Indonesia yang di Tokyo, kayak sekitar 2-3 jam perjalanan dari Tokyo itu memang bela-belain untuk lebaran di Tokyo gitu. Oke, cakep. Sekarang sudah masuk minggu kedua ya di sini ya. Minggu kedua puasa, berarti tinggal 2 mingguan lagi gitu. 3 minggu. 3 minggu, sorry. 3 minggu setelah itu lebaran. Yes. Nah, kalau untuk tahun ini ada apa nggak spesial gitu yang dilakuin sama teman-teman Muslim Indonesia di Jepang? Belum ada rencana sih, cuman paling ke Masjid Indonesia Tokyo lebaran dan ikut tadi open house KBRI kalau nggak terlalu rame ya. Soalnya sekarang kayak yang aku bilang tadi, orang Indonesia di sini banyak banget dan pasti bakal semua pengen ke Masjid Indonesia Tokyo, semua pengen ikut open house KBRI, pasti bakal rame banget sih. Jadi ntar lihat sikon lah. Lihat sikon. Iya. Tuh ada nggak kejadian semisal lu saking ramenya sampai nggak bisa masuk masjid gitu, terus gimana kalau sholat idnya gitu ya? Nah, ini mau cerita dikit dulu ya. Jadi waktu dulu masih kuliah 2017 itu pernah ikut kepanitiaan buat ngurus lebaran. Nah, itu H-1 lebaran itu nginep di masjid, terus bangun pagi buat jadi kayak petugas yang ngarahin orang yang datang buat bikin barisan gitu lah. Nah, itu karena itu padahal waktu masih 2017 itu saking banyaknya kayak sampai ada 5 kloter. Karena nggak cukup, kayak kalau dibayang itu kayak ada masjid gede, terus sebelahnya ada sekolah street, terus di halaman itu juga dipakai buat sholat. Itu nggak cukup dan harus 4-5 kloter, dan sholat itu bisa sampai selesai jam 10-an lebih. Karena ya itu tadi sampai 5 kloter itu. Bentar. Buat teman-teman yang belum tahu, SRIT itu adalah Sekolah Republik Indonesia Tokyo gitu ya. Jadi memang identik banyak orang Indonesia main ke situ gitu. Yes. Kan ya. Kalau boleh tahu kapasitas masjid yang tadi lu bilang gede itu emang sampai berapa orang bisa masuk sih? Jadi kalau pastinya kurang tahu sih. Cuman masjid itu ada 3 lantai. Terus habis itu kayak kadang suka make aula Sekolah Republik Indonesia Tokyo di sebelahnya, dan make halaman di luar juga. Mungkin ini kayak perkiraan kasar gitu ya. 1.000 kurang mungkin ada kali ya. Dan itu lu harus 5 kloter. 5 kloter. Wow. Oke. 1.000 kurang kebanyakan nggak ya? Kurang tahu juga sih mungkin. Segitu ya, segitu 1000-an lah ya. Kayak bayangan. Oke. Mungkin segitu ya. 1.000, 5.000. Wow. Oke. Ya oke, kalau gitu pertanyaannya berhenti di sini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya nih, misal kalau mau makanan ini ada nggak di Jepang atau dan sebagainya, tulis aja langsung di komen. Nanti tanya ke Afan, bisa langsung jawab gitu. Makasih Afan udah mau dateng. Sukses buat puasa dan lebarannya tahun ini gitu. Yes.
Thank you. Bye. Thank you. Bye.